warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan sebuah tutorial bagaimana cara kita berkarya seni rupa. Walaupun di masa pandemi ini bukan berarti kita berhenti beraktivitas, kita tetap terus semangat untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik itu merupakan suatu tugas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun juga untuk tugas kemandirian bagi kalian di rumah masing-masing dan untuk pengembangan diri pada akhirnya. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita akan mencoba berkarya seni rupa berupa seni kerajinan, yaitu membuat suatu kerajinan relief yang berbahan aluminium. Nah, karya-karya yang mungkin bisa diperlihatkan sebagai hasil akhir nanti itu diantaranya ini seperti yang Bapak bawa, berupa ini salah satu diantaranya. Ini karya relief aluminium yang bertemakan motif binatang berupa burung atau juga kaligrafi. Ini bacaannya Al-Khaliq, ini Al-Qur'anil Karim. Ada juga berupa Allah, ada juga Muhammad, ini ada Muhammad, ini Allah juga. Lalu ada juga berupa motif yang lain, misalnya berupa berupa bangunan, berupa masjid. Nah, di samping tema-tema motif yang mungkin bisa kita buat, ini tema-tema lain ini ya bisa dijadikan sebagai pilihan. Di antaranya misalnya bunga-bunga atau juga tumbuhan, daun-daunan dan lain sebagainya, atau juga berupa motif stilasi. Jadi misalnya pepohonan yang digayakan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, supaya kita langsung ke intinya, kita akan mencoba melaksanakan praktek. Maka dari karya-karya yang seolah-olah sepertinya bagi pemula ini adalah merupakan karya yang awam, artinya ini sesuatu karya yang sulit untuk dipraktekkan. Misalnya bagaimana cara membuatnya, ya. Kemudian saya mah tidak ada bakat, ini tidak ada bakat menggambar misalnya, ini untuk kegiatan kerajinan ini tidak jadi masalah, sebab ini tidak terlalu membutuhkan skill dalam menggambar, karena yang dibutuhkan adalah pola gambar tidak hanya dikerjakan sendiri, tetapi juga kita bisa searching atau juga bisa menyalin dari gambar-gambar yang sudah ada. Nah, ini adapun cara pembuatannya, atau sebelum ke cara pembuatan, Bapak perkenalkan dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Di antaranya, karena dilihat dari contohnya tadi atau yang disampaikan tadi, diantaranya adalah ini relief aluminium. Berarti, nah, bahannya berupa aluminium, ini lempengan aluminium yang tipis, yang 0,2 mm. Ini bisa kita gunakan, ya. Ini bahan utama. Kemudian bahan-bahan lain sebagai pendukung, ya. Di antaranya ini spons busa ati. Nah, ini spons busa ati, ya. Ya, boleh katakan ini elastis lah, empuk. Ini minimalnya ya setengah senti tebalnya itu minimalnya, ya. Ini spons busa ati sebagai pendukung. Kemudian pendukung-pendukung lainnya diantaranya ada lem, atau ini dulu pola gambar nih. Pola gambar ini untuk ditempelkan nanti pada aluminium. Selanjutnya adalah
lem sebagai lem yang umum saja lah ya, lem kertas saja ya. Bisa yang bisa yang dicutik pakai biting atau juga yang dioleskan ini, yang dioleskan langsung ke ini. Dan yang dibutuhkan hanya sedikit saja, tidak seluruh tidak seluruh permukaan kertas atau aluminium dilem, tidak, hanya ujung-ujungnya saja seperti yang akan kita lihat nanti. Selanjutnya adalah ini jarum jangka misalnya ya, jarum jangka nanti ini jangka putar biasa ya, tapi yang dibutuhkan hanya jarumnya saja. Ini pensil di sini biasanya kan, jadi ini dilepas saja dulu supaya tidak menghalangi atau mengganggu. Selanjutnya bahan-bahan lain atau alat-alat bahan lain lagi ya. Ini misalnya karton dus. Karton dus ini karton biasa saja ini ya, yang bekas Supermi, bekas Aqua atau dan lain-lain ya. Ini maksudnya untuk bingkai, supaya agak lebih menarik ya. Setelah itu bahan yang lain lagi, diantaranya kertas kado. Kertas kado banyak kita dapatkan ini di toko-toko kertas lah, di toko alat tulis. Ini harganya hanya Rp1.500 atau juga kertas karton Asturo. Ini walaupun agak lebih mahal ya, kurang lebih Rp5.000 lah ya. Ya, kita pilih yang mana saja yang kira-kira kita mampu dan cocok untuk pelapis dari bingkai ya. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya alat-alat yang dibutuhkan, diantaranya yang pasti adalah misalnya ini ballpoint ya, ballpoint apa saja juga ya, yang penting mah bisa untuk membuat gambar di sini ya, ballpoint yang merek Pilot, Staedtler atau apapun ini bisa ya. Kemudian lagi cutter dan gunting, ini untuk cutter dan gunting ini fungsinya ya untuk memotong kertas lah, terutama kardus itu ya, kertas Asturo atau kertas kado dan juga kertas kardus ya, potong untuk bingkai ini. Kemudian juga yang ini mah peralatan yang seperti ini pastinya ini selalu dibutuhkan penggaris ya, untuk mengukur dan juga untuk memotong supaya lebih mudah pakai penggaris besi ini ya. Dan cutter juga misalnya ya, hektar ini untuk ya menempelkan karya aluminium ini kepada karton dus nantinya ya. Ini selanjutnya ini alat yang utama lagi yang digunakan untuk itu adalah berupa pensil ya. Bapak gunakan ini pensil 2B ya, untuk menerah pola, memindahkan atau mencembungkan karya yang sudah diterak dari pola ke aluminium. Nah, itu barangkali bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan ya. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Nah, ini mari kita praktekkan dan kita lihat bersama-sama ya. Dianggapnya mungkin bagi yang awam ini dianggapnya pasti sulit, ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Mari kita mulai mencoba praktek ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara atau proses pembuatan dari relief aluminium ini. Nah, selangkah pertama adalah membuat pola. Nah, ini menggunakan ballpoint yang agak hitam, sehitam mungkin lah ya, supaya jelas.
Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya nanti kan kalian punya kreasi sendiri-sendiri ya. Mau menggambar apa, menggambar pepohonan dan lain sebagainya, ini bisa kalian buatkan sendiri. Nah, misalnya jadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya setelah membuat pola seperti ini kaligrafi Allah ya, kita tempelkan pada lempeng aluminium ini, aluminium yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita tempelkan menggunakan lem glukol dengan menggunakan biting aja, biting nih ya, ditempelkan. Ini hanya di pojok-pojoknya saja nih, di pojok-pojoknya saja, ingat nih. Jadi hanya pojoknya saja. Kenapa? Jadi tidak semuanya. Maksudnya ini supaya nanti mudah dilepas lagi. Karena hanya untuk sementara saja, nanti akan dilepas lagi. Nah, ini kita tempelkan ya. Kira-kira simetris, proporsional, berada di tengah-tengah. Contohnya ini kita tempelkan, sudah nempel gini. Nah, tadi spon ya, spon atau spon busa ati ini ya, kita siapkan. Nah, setelah ditempelkan, selanjutnya kita jiplak. Nah, bahasa seni rupama disebutnya ditera ya, ditera, ditekan ya di atas spon menggunakan pensil 2B ini ya. Diikuti sesuai dengan apa yang sudah dibuat gambarnya tadi, sehingga muncul ya, ada sedikit muncul ke sini nih ya. Nah, nanti tadi sudah ditera ya, kemudian ya sudah seperti inilah. Nah, jadi ditekan dari depan, ditera ya, sehingga ditekan di atas spon itu sehingga muncul ke belakang ini nih. Nah, muncul ke sini ya. Nah, selanjutnya sudah muncul, kemudian dilepas nih ya, dilepas tuh, karena hanya ujung-ujungnya saja jadi gampang, dilepas saja karena lemnya juga lem kertasnya. Jadi tadi permukaan depan yang ini, yang bekas pola, lalu yang muncul ke belakang. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, dari belakang ini kita timbulkan ke depan ya. Nah, tadi sudah dilepas ini ya. Nah, lalu bagian belakang ini dimunculkan misalnya. Nah, ini diulangi lagi garisnya ya, diulang lagi sebagai batas supaya rapi. Nah, baru tengahnya, bidang tengahnya ini yang tekan habis lah, sekeras-kerasnya pun nggak apa-apa, sebab ini ini lunak ya, bahan aluminiumnya. Lalu di bawahnya kan ada spon ya, jadi tidak akan tembus. Apalagi digosoknya juga oleh alat yang lunak berupa pensil ya, pensil 2B sedang lah. Jadi semuanya ya, semuanya. Nah, nanti akhirnya jadi seperti ini nah, ya. Akhirnya sudah tergosok semua ini. Sudah tergosok semua dari belakang ini. Ingat, ini dari belakang ya. Sehingga seolah-olah mirror atau terbalik lah ya. Nah, ini hasil dari depannya bagaimana? Nah, jadinya seperti ini. Jadinya kaligrafi Allah yang memang benar-benar ini muncul ya. Nah, kalau dipegang ini anak-anak sekalian ini
muncul ya, beda dengan permukaan backgroundnya. Jadi muncul. Nah kemudian supaya lebih timbul lagi, ini kita bikin bintik-bintik dengan menggunakan jarum jangka. Ini bintik jarum jangka berarti ada kata-kata jarum pasti bolong-bolong. Ini memang iya bolong-bolong. Walaupun misalnya mau tidak bolong-bolong pun ini boleh saja. Apa yang digunakannya misalnya ballpoint ya, itu boleh bintik-bintik. Yang penting itu membedakan antara objek utama ini dengan background, itu maksudnya. Nah kita ini mulai membintik bagian depan atau bagian backgroundnya ya, ini supaya rapih. Ini pada bagian pinggir-pinggirnya aja dulu. Pinggir-pinggirnya aja dulu. Nah nantinya mah nantinya kalau sudah pinggirnya semua, nanti ininya mah secara acak saja. Memang pasti agak berisik sedikit ya. Ini bagian backgroundnya mah ini secara acak saja. Kemudian nanti hasil akhirnya jadinya seperti ini kalau sudah selesai semua. Nah, ini pada bolong-bolong backgroundnya ya, sehingga kalau dari belakang mah ini pasti seperti apa itu, parut ya. Nah, dari depan mah ya halus saja, nggak ada masalah, kita pegang juga dan akan kelihatan sekali ini muncul si objek utama itu dengan latar belakang yang berlubang ini atau bintik-bintik ini ya. Betul. Nah selanjutnya setelah selesai dibintik, baru kemudian ya secara membuat objek utama atau karya utama sudah selesai, hanya tinggal mempercantiknya dengan apa, yaitu dengan bingkai ya. Nah, mari kita bagaimana cara membuat bingkai yang sederhana saja ya. Nah ini sudah dipersiapkan tadi karton dus itu ya. Ini kita iris dulu ya, kita iris. Nah karton dus yang sudah disiapkan oleh kita diiris ya, atau disobek ya. Nah ini tadi penggaris tuh digunakannya di sini sekarang ya. Diukur. Nanti tadi setelah dipotong ini kira-kira di permukaan ini lebih kecil ya, sehingga menutup bagian aluminium itu ya. Nah, selanjutnya kita siapkan sebelum ditempelkan itu, ini untuk bagian depan kan akan dilapisi oleh kertas kado ini, kertas kado. Maka diukurkan lagi kertas kadonya ini, diukurkan. Lalu ini digunting atau diiris bagian depannya saja, ini nih, bagian tengahnya atau bagian dalamnya. Sehingga ya semacam kotak lah dibuang tengahnya. Kemudian karena ini akan dilipatkan, maka bagian ininya juga secara diagonal ini dipotong juga ini sampai ke pojoknya.
Kenapa? Tadi ya karena ini akan dilipatkan, akan ditutupkan ke bagian kardus ini. Nah, akan dibegini. Ya, ini tadi setelah dipotong secara diagonal, ini dilipatkan ke sini ya. Ini ke sini juga. Ini ke sini. Dilem lah ya. Bisa pakai lem ini saja lah. Semua sisi-sisinya dilem ya. Menempelkan kertas kado ini supaya tidak aurat lah, tidak kelihatan ininya, tidak kelihatan kardusnya ya. Usahakan remnya yang masih baru ya gitu. Nah, sudah begitu akan tampak dari depan itu seperti ini kan ya, seperti ini. Selanjutnya kita menempelkan karya utama berupa lempeng aluminium yang sudah dilubang-lubang ini kepada karton yang kedua. Kalau ini mah tidak dilubangi, jadi utuh ini mah, ini utuh, jadi ditempelkan ke sini ya. Nah, tinggal di hektar ya. Hektar atau di staples, pakai alat staples biasa aja ini ya. Nempel sini gampang. Nah, ini kok lunak ya? Memang ini lunak ya karena tipis, aluminium yang hanya 0,2 mm ini. Jadi sudah nempel ya, sudah nempel. Baru kemudian selanjutnya tinggal tempelkan dari belakang ini yang sudah yang sudah dibuat itu ya. Ini tinggal tempelkan dari belakang sini. Nah, panjangnya ini kan ke sini. Panjangnya sama kan, ukuran yang karton depan dengan karton belakang. Sehingga ini ke sini kalau ditarik sementara nih ya. Sementara seperti ini. Sementara ini belum ditekuk-tekuk. Belum yang samping kiri kanan belum ditekuk. Nah, kita akan melihat bahwa setidaknya ini udah setengah rapi. Ya, setelah ditempeli dengan kertas kado, sekilas walaupun belum selesai ini masih belum ditekuk sini, ini belum ditekuk sini ya. Tapi sekilas sudah bisa kelihatan, ini sudah kelihatan bagus ya. Jadi yang akhirnya ya akan jadi seperti ini ya. Jadi bacaan, lalu kalau ini memang bedanya ini istilahnya bulatannya bolongnya itu sesuai dengan motif yang ada di dalam bulat ya, seperti ini ya. Sebenarnya sama saja ya. Ini diantaranya ada yang seperti ini ya, kotak, ada bulatan seperti ini tadi juga ya, sama. Ini misalnya berupa ini kotak juga ya. Ini jadi tergantung
selera lah, ya. Tergantung bagaimana si karya itu dipandang indah, apakah mau bulat atau juga mau kotak ini, atau bingkainya ini. Itu barangkali ya yang dapat Bapak sampaikan bagaimana proses pembuatan dari relik aluminium yang bisa kita buat, bisa kalian kembangkan, apakah itu sebagai tugas dari pembelajaran atau juga untuk pengembangan diri nanti kalian kalau sudah misalnya menganggap perlu bahwa ini bisa dikembangkan sebagai kegiatan untuk kemandirian, ya. Ya, kata lainnya bisa untuk komersil atau wira swasta, wirausaha dari kegiatan seperti ini. Demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berkarya, selamat berkreasi, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.